kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya memperkuat dan membooster doa kita agar cepat terkabul. Dan teknik ini juga bisa dikomunikasikan dengan hukum LOA ya, hukum Law of Attraction. Dan bagi Anda yang mau mempelajari tentang ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, gendam kuantum magnet rezeki, silakan Anda kontak nomor yang ada di video ini. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Dalam pelatihan saya, baik ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam, dan ilmu daya batin, saya mengajak peserta untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya, digunakan untuk berbagai hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sering melihat ya orang yang tidak punya, dalam artian secara finansial. Kenapa kok kehidupannya semakin hari semakin semrawut, dalam artian sudah berusaha, sudah melakukan ikhtiar, sudah melakukan sebagainya, tapi kok tidak kunjung terjadi perubahan. Nah, saya pribadi dulu juga mengalami hal seperti itu ya. Kenapa perubahan nasib yang saya alami kok tidak kunjung membaik, tidak kunjung membaik? Ini kenapa? Saya beranggapan seperti ini. Nah, orang kaya kok semakin kaya, orang yang tidak punya kok semakin tidak punya. Nah, ini kenapa? Nah, ketika saya menyelami, ketika saya belajar, mengikuti suatu seminar, mengikuti workshop, mengkaji keilmuan, terus membaca buku dan melihat ratusan video, itu seperti apa konsepnya, dan saya juga menerapkan untuk merubah kehidupan saya pribadi itu seperti apa, bagaimana cara mengangkat derajat keluarga saya itu seperti apa. Nah, ini saya akan bagikan kepada Anda ya. Dan teknik ini pun juga saya ajarkan kepada alumni yang mengikuti kelas kuantum magnet rezeki ini ya. Nah, yaitu semuanya saya jelaskan konsep-konsepnya itu seperti apa. Nah, pada tahun 2016 saya memahami itu dan saya menerapkan untuk kehidupan saya pribadi, yaitu bagaimana saya menjadi lebih baik itu seperti apa. Nah, yang perlu diketahui ketika Anda memahami di alam semesta ini segala sesuatu semuanya bersumber dari energi ya. Jadi ada vibrasi, energi, getaran rasa, itu semuanya ada. Terkadang ketika kita sudah melakukan berdoa, terus melakukan ikhtiar, kok tidak terjadi perubahan, itu kenapa? Nah, dulu ketika saya merenung, mencari, ternyata saya menemukan, ternyata berdoa itu bukan hanya di suatu kata-kata ya, kata-kata dalam artian bukan hanya suatu kata-kata positif, terus kata-katanya dengan teknik-teknik tertentu, bukan. Memang ada juga kata-kata tertentu dan doa tertentu ya, akan tetapi kalau kita tidak tahu maksud dan tujuannya dan tidak tahu artinya, itu biasanya doanya juga kurang maksimal. Terjadi yang namanya missing link, jadi kayak terkoneksinya itu putus seperti itu. Doa yang efektif itu sebenarnya adalah doa menggunakan yang namanya getaran rasa. Nah, getaran rasa ini, frekuensi ini bisa kita kirim selama 24 jam ya. Bukan hanya waktu kita berdoa 5 menit, setelah itu kita selesai, bukan seperti itu. Nah, seperti itu juga bisa, tapi bagi saya itu kurang tepat ya, dalam artian kurang worth it. Nah, ini menurut pemahaman saya. Nah, yang dimaksud berdoa di sini adalah kita berdoa selama 24 jam itu dengan getaran rasa. Apa yang kita akses setiap hari itu seperti apa yang kita rasakan itu seperti apa. Kalau kita sering berdoa, contohnya seperti ya Allah, ya Tuhan, aku pengen kaya, aku pengen seperti ini. Nah, itu sejatinya kita sedang merasakan fokus kepada kekurangan. Jadi alangkah baiknya kita rasakan doa itu, kita merasa happy, enjoy, penuh syukur, kehidupan berlimpah. Nah, kita bisa lakukan itu. Nah, ketika sudah melakukan itu, setelah itu kita jaga yang namanya vibrasi yang ada di dalam diri kita. Jadi konsep berdoa yang saya kembangkan, terus yang saya lakukan pemahaman untuk diri saya pribadi. Nah, ini bisa Anda terapkan ya. Jadi berdoa itu sebenarnya getaran rasa ini yang kita kirim ke alam semesta, kita kirim ke Tuhan. Nah, dari Tuhan baru doa itu mewujud ke alam semesta ini dan hadir di dalam kehidupan kita. Jadi konsepnya seperti itu ya. Kenapa? Ketika orang berdoa, kata-katanya sama, ininya sama, tapi kok hasilnya berbeda. Nah, saya pribadi dulu juga mengalami seperti itu. Doanya sama, diajarin sama, kenapa kok nggak worth it ya, kok nggak menghasilkan, itu kenapa?
Nah, ketika saya mendalami lagi, mengkaji lagi, memahami lagi, ternyata doa yang dipanjatkan oleh orang yang kaya, orang yang sudah berhasil, maka biasanya doa itu penuh rasa syukur, rasa gembira ya, bukan doa yang penuh keluh kesah. Nah, ini yang membuat getaran yang kita kirim ke Tuhan, ke alam semesta, itu adalah getaran yang tidak baik, sehingga yang hadir justru sebalikannya, yaitu hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kita, sehingga doa itu tidak worth it ya. Meskipun doa itu terpancarkan, akan tetapi ketika dia hadir, datang, itu terjadi namanya sinyalnya rusak ya kalau dianalogikakan. Jadi kalau di logika seperti itu, jadi kita panjatkan kita kirim frekuensi ke Tuhan, setelah itu doa itu kembali lagi ke alam semesta, mau hadir ke kita, tapi ini frekuensinya dia beda dengan kita. Jadi usahakan doa itu wajib selaras dengan batin dan rasa kita, dan tentunya kita wajib detail ketika melakukan doa tersebut, sehingga yang kita lakukan itu akan semakin baik dan semakin baik. Nah, unsur di dalam doa ini ada namanya frekuensi, vibrasi, rasa. Nah, ini usahakan harus dijaga. Nah, semakin kita jaga frekuensi kita, rasa kita, maka frekuensi ini lama-lama akan semakin kuat, karena nanti akan berkaitan dengan hukum alam semesta, yaitu hukum tarik-menarik, hukum tabur tuai, hukum getaran, hukum resonansi, hukum vibrasi. Jadi semuanya saling berkaitan ya. Akan tetapi segala sesuatu untuk meremote kehidupan kita, kalau di TV itu enak ada remote-nya. Nah, tapi kalau kehidupan ini apa remote-nya? Apa indikatornya? Jadi secara riset, secara pemahaman yang saya pelajari, jadi indikatornya adalah di getaran pikiran kita. Wajib pikiran positif, perasaan positif, dan ini wajib dijaga terus menerus. Biar apa? 24 jam kita melakukan frekuensi pengiriman sinyal ke alam semesta, sehingga sinyal tersebut akan kita tangkap ke frekuensi yang baik. Berbeda kalau kita tiap hari melakukan siaran frekuensi yang buruk, misal kita sering mengeluh, sering kurang percaya diri, terlalu ambisi, dan sebagainya. Nah, ini biasanya yang hadir ke dalam kehidupan kita itu hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, inilah rahasia kenapa orang kaya semakin kaya dan orang yang miskin kok semakin miskin. Kelihatannya tidak adil ya. Akan tetapi memanglah seperti itu. Kenapa? Frekuensi yang dikirimkan ini dia berbeda. Nah, semuanya jelas ya. Jadi segala sesuatu kalau kita kirimnya dengan perasaan syukur, enjoy, penuh rasa damai, nah ini biasanya rezekinya menjadi berkah. Nah, ketika rezekinya berkah, secara otomatis itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, ini yang saya terapkan dan juga saya ajarkan di kelas Kuantum Magnet Rezeki ya. Dan alhamdulillah selain saya terapkan untuk diri saya pribadi dan banyak alumni yang sudah membuktikan. Nah, ini contoh testimoninya ya. Nah, Anda bisa lihat. Nah, begitu luar biasanya dan begitu dahsyatnya ya. Jadi semuanya itu dipengaruhi dari faktor yang ada di dalam diri kita, juga faktor dari luar diri kita. Nah, dari luar diri kita itu yang saya maksud adalah pekerjaannya juga, terus bagaimana attitude cara bekerja seperti apa, selain faktor yang ada di dalam diri seseorang. Faktor di dalam diri seseorang itu banyak sekali ya. Ada yang namanya impian, keikhlasan, rasa syukur, rasa damai, keyakinan. Nah, terus rasa yang diakses setiap hari itu apa? Kalau yang dirasa adalah hal-hal yang negatif, maka bisa dipastikan baik secara pekerjaannya itu juga kurang worth it ya, atau kurang maksimal. Nah, ini adalah tata cara bagaimana kita menghadirkan doa itu biar makbul. Dalam artian doa itu harus selaras antara batin dan pikiran. Jadi selama batin kita belum selaras, belum tenang, belum enjoy, nah maka secara tidak langsung yang terjadi adalah mental block yang ada di dalam diri kita itu akan semakin kuat, sehingga hal-hal keajaiban, hal-hal yang kita inginkan justru dia akan semakin menjauh dan menjauh. Dan ini biasanya kita sering menyebutnya, kok enak ya orang itu, semakin kaya kok tambah kaya, yang miskin kok semakin miskin dan semakin susah. Nah, akan tetapi semuanya doa itu dikabulkan ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi terkadang diri kita ini yang kurang tepat frekuensinya dan kurang selaras,
seperti itu. Jadi selama siaran kita belum selaras, belum sefrekuensi, belum sevibrasi, itu biasanya getaran yang masuk ke dalam kehidupan kita itu kurang kenceng ya, kurang maksimal. Istilahnya kita belum menyiapkan wadah yang besar. Jadi konsepnya seperti itu. Selama kita belum menyiapkan wadah yang besar, belum menyiapkan rasa yang besar, rasa frekuensi batin kita belum selaras dengan hukum-hukum kelimpahan, maka bisa dipastikan kelimpahan itu hadir di dalam kehidupan kita juga kurang maksimal. Oke, mungkin ini yang bisa saya berikan buat Anda semuanya, dan bagi Anda yang mau mempelajari tentang kekuatan pikiran bawah sadar, menghipnotis seseorang dengan mudah, mempengaruhi seseorang dengan mudah, dan bagaimana caranya melakukan hipnoterapi dan menghapus mental block, silakan Anda kontak nomor yang ada di video ini dan ikuti kelas pelatihan saya. Oke, sekian dari saya Yusuf Aditya Sairi, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa. Hari ini kita kirim paket ke luar pulau, yaitu pelatihan ilmu daya batin, rahasia hipnotis nonverbal atau ilmu gendam, advance hipnoterapi, dan quantum magnet rezeki. Nah, ini aplikasi kekuatan pikiran bawah sadar untuk keajaiban, keberuntungan, dan rasa syukur, dan mengakses kesadaran tertinggi. Nah, bagi siapapun yang ingin belajar, silahkan. Terima kasih.